Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dandi dari Prodi Kimia Angkatan 2018 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi unsur golongan 1B yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kimia unsur yang diampu oleh dosen Ibu Fitria Wijayanti MPD. Baiklah, langsung saja. Ini dia. Unsur golongan 1B merupakan unsur transisi. Kenapa dikatakan unsur transisi? Karena memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1. Banyaknya biloks disebabkan oleh mudahnya unsur melepaskan elektron valensi. Unsur golongan 1B ini terdiri dari unsur Cu, tembaga, Ag, perak, Au, emas. Sama seperti golongan sebelumnya, dalam satu golongan, semakin ke bawah, jarak inti ke elektron terluar semakin jauh, gaya tarik-menarik semakin kecil, sehingga mudah melepaskan elektron, dan energi yang digunakan untuk melepaskan elektron juga kecil atau yang biasa disebut dengan energi ionisasi. Untuk konfigurasi elektron golongan 1B ini yaitu N-1D10NS1, di mana Cu yang memiliki nomor atom 29 konfigurasi elektronnya disingkat dengan Ar 3D10 4S1. Ag yang memiliki nomor atom 47 konfigurasi elektronnya yaitu Kr 4D10 5S1. Sedangkan untuk Au yang memiliki nomor atom 79 konfigurasi elektronnya disingkat dengan Xl 4F 14 5D10 6S1. Kelimpahan tembaga di kerak bumi sebesar 0,0068% terdapat pada mineral kuprit, malachit, azurit, kalkopirit, dan bronit. Perak di kerak bumi sebesar 7,9 dikali 10 pangkat min 6%. Secara alami terdapat pada biji-biji argentit dan horn silver. Sedangkan untuk emas di kerak bumi sebesar 3,1 dikali 10 pangkat min 7%, di mana banyak ditemukan di nugget emas atau serbuk di bebatuan. Pemanfaatan unsur tembaga digunakan untuk berbagai alat listrik dan rumah tangga, untuk pembuatan racun, menguatkan tulang, menjaga sistem imun, pembunuh hama dan serangga, dan bahan perhiasan. Untuk perak digunakan untuk bahan perhiasan, digunakan juga untuk solder, kontak listrik, dan baterai perak timah. Logam perak juga digunakan sebagai penangkal infeksi bakterial. Sedangkan untuk emas digunakan untuk bahan perhiasan, dan juga emas digunakan sebagai bahan pembuatan koin sebagai standar moneter di berbagai negara, juga digunakan sebagai bahan pembuat gigi buatan. Pembuatan unsur. Untuk unsur tembaga melalui ekstraksi dari biji sulfida dilakukan dengan pyrometalurgi dan hidrometalurgi, di mana biji pekat dipanaskan dalam kondisi udara terbatas. Proses ini menguraikan ikatan lengkap sulfida menjadi besi 3 oksida dan tembaga 1 sulfida menurut persamaan reaksi. Pasir ditambahkan ke dalam lelehan campuran untuk mengubah besi 3 oksida menjadi ampas atau terak besi 3 silikat menurut persamaan reaksi. Cairan ini mengapung pada permukaan dan dapat dituang terpisah. Udara kemudian ditambahkan lagi untuk mengubah tembaga 1 sulfida menjadi tembaga 1 oksida menurut persamaan reaksi. Penambahan udara dihentikan kira-kira 2/3 tembaga 1 sulfida telah teroksidasi. Campuran tembaga 1 oksida dan tembaga 1 sulfida kemudian mengalami reaksi redoks khusus dan menghasilkan logam tembaga tak murni. Pembuatan perak. Perak terdapat sebagian besar sebagai unsur bebas dan perak 1 sulfida atau Ag2S. Jumlah perak yang cukup signifikan diperoleh pada ekstraksi timbal dari bijinya dan pada pemurnian tembaga secara elektrolisis. Salah satu metode ekstraksi logam melibatkan permukaan Ag2S atau perak 1 sulfida dengan larutan natrium sianida dan teraerasi. Penambahan logam zinc mengakibatkan terjadinya reaksi pendesakan. Selanjutnya, pemurnian perak dapat dilakukan secara elektrolisis dengan elektrolit perak nitrat yang diasamkan. Perak tak murni dipasang sebagai anode dan perak tak murni dipasang sebagai katode.
Pembentukan emas. Untuk pembentukan emas ini melalui dua proses. Yang pertama yaitu proses amalgamasi, yaitu proses penyelaputan partikel emas oleh air raksa dan membentuk amalgam. Amalgam dipanaskan akan terurai menjadi elemen-elemen yaitu air raksa dan bullion emas. Yang kedua yaitu proses sianidasi, di mana sianidasi merupakan ekstrak emas dan perak dari mineralnya dengan pembentukan senyawa kompleks. Ekstrak emas dari bijinya tidak dilakukan dengan menggunakan asam karena dapat berlangsung secara spontan dan dapat dilihat pada reaksi. Sifat kimia. Untuk unsur tembaga tidak reaktif, tahan korosi, dan tembaga panas dapat bereaksi dengan uap belerang dan halogen. Bereaksi dengan belerang membentuk tembaga 1 sulfida dan tembaga 2 sulfida, dan untuk reaksi dengan halogen membentuk tembaga 1 klorida, khusus klor yang menghasilkan tembaga 2 klorida. Untuk perak dapat bereaksi dengan halogen, dapat juga bereaksi dengan belerang, dan dapat juga bereaksi dengan asam. Sedangkan untuk emas murni sangat mudah larut dalam KCN, NaCN, dan air raksa. Emas banyak berikatan dengan mineral besi atau stabil pada penyangga besi. Sifat fisika. Untuk unsur tembaga memiliki nomor atom 29, untuk unsur perak memiliki nomor atom 47, dan untuk unsur emas memiliki nomor atom 79, di mana massa atomnya dari tembaga ke emas itu semakin besar, sehingga mengakibatkan jari-jari atom pun semakin besar. Untuk titik didih dan titik leleh golongan 1B ini sangat besar karena unsur golongan 1B ini bersifat paramagnetik yang dapat ditarik oleh magnet. Untuk elektronegativitas dari tembaga ke emas cenderung menjadi besar karena semakin jauh jarak dari inti atom, sehingga kemampuan atom untuk menarik elektron dari atom lain semakin susah. Densitas semakin besar dari tembaga ke emas karena dipengaruhi dari jari-jari atom. Untuk biloxnya yaitu unsur tembaga memiliki bilox plus 1 dan plus 2. Untuk unsur perak memiliki bilox plus 1, dan untuk unsur emas memiliki bilox plus 1 dan plus 3. Untuk struktur kristalnya untuk seluruh golongan 1B ini yaitu kubus pusat buka. Demikianlah penjelasan mengenai unsur golongan 1B ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.